Amandemen bisa dirubah itu sebenarnya terlahir dari suara masyarakat, Pak. Seperti itu. Maka dari itu kenapa ada Seknas Jokpro, kenapa ada jejaring Jokpro. Kita mencoba menggaungkan terkait dan mengumpulkan suara-suara masyarakat dari manapun, dari daerah, yang nantinya akan menjadi bukti nyata bahwa dorongan masyarakat di Indonesia ini sangat kuat terkait dengan Jokowi Prabowo. Komunitas Jokpro ini dipimpin oleh satu orang ketua yang bernama Pak Baron Danardono Wibowo dan satu orang sekjen yang bernama Mas Timothy Ivan Triyono. Dan komunitas Jokpro ini rencananya dan target dari kita sendiri akan didirikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten. Dan komunitas Jokpro 2024 akan dideklarasikan secara resmi di tingkat nasional, Bapak, setelah terbentuknya jejaring di 34 provinsi dan minimal 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tujuan komunitas Jokpro 2024 sendiri, Pak, ada 3 poin, yaitu merealisasikan imajinasi masyarakat Indonesia mengenai Jokowi berpasangan dengan Prabowo, kemudian mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia atas ide atau gagasan Jokowi Prabowo 2024, dan dapat dilihat dari hasil survei, jumlah followers, dan jumlah video dukungan. Kemudian mendorong MPR melakukan amandemen Undang-Undang Republik Indonesia mengenai masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Nah, rencana strukturisasi komunitas Jokpro ini ada 5 poin, yaitu dari jejaring khususnya, ada Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, kemudian koordinator wilayah di 34 provinsi, kemudian terdapat juga koordinator chapter di 514 kabupaten kota, koordinator di kecamatan 7.252, serta kita juga memiliki koordinator di kelurahan dan desa, target kita 83.820. Ya, prinsip dari struktur komunitas Jokpro 2024 sendiri pastinya federatif, sukarelawan, bertanggung jawab, dan kreatif, Pak. Kemudian ini struktur dari DPP komunitas Jokpro 2024. Di sini ada ketua Pak Baron, kemudian ada badan penasehatnya Pak Muhammad Kodari. Kemudian di sini ada bendum, ada sekjen yang membawahi beberapa staf. Berikut profil beliau dari Pak Kodari, Pak Baron, dan Mas Timothy. Nah, strategi besar dari Jokpro 2024, Bapak, yang pertama membentuk jaringan atau organisasi komunitas Jokpro di 34 provinsi sampai kabupaten dan kelurahan desa. Kemudian mengkampanyekan ide gagasan Jokpro di media massa dan media sosial. Kemudian melakukan penggalangan dana atau fundraising sebagai bentuk partisipasi dan dukungan masyarakat. Jadi ada 3 pilar, Pak, yaitu komunikasi publik, jaringan, komunikasi publik, penggalangan dana. Nah, strategi besar dari divisi jejaring, yang pertama mendirikan organisasi yang seperti tadi saya sampaikan, kemudian merekrut, mendata, dan meminta dukungan dari simpatisan dalam bentuk video dukungan individu, deklarasi kelompok, serta aktivitas di media sosial. Atau juga nanti kita juga menyelenggarakan berbagai kegiatan secara offline atau luring seperti deklarasi, kopi darat, workshop, seminar, dan kunjungan-kunjungan lainnya, Pak, ke beberapa daerah. Berikut strategi besar dari komunikasi publik, mengkomunikasikan gagasan ke media massa, mengkomunikasikan gagasan terkait dengan dukungan ke media sosial, terus kemudian mengintegrasikan antara media massa dan media sosial bahwa kegiatan-kegiatan yang terjadi secara offline akan kita blow up ke media, itu sebagai bukti nyatanya, Pak. Kemudian mengkomunikasikan dan mendukung seluruh kegiatan jaringan Jokpro 2024 supaya muncul di media massa dan media sosial. Strategi besar terkait dengan penggalangan dana, Pak, kita juga memiliki 2 poin, mendapatkan dukungan sumber daya dari masyarakat Indonesia sebagai wujud partisipasi masyarakat terhadap Jokpro 2024. Nah, outputnya adalah seperti penjualan merchandise yang nanti akan kita rilis di Tokopedia, Bukalapak, Shopee untuk kaos, bucket hat, masker, hand sanitizer, mug, dan buku. Rencana kegiatan divisi jejaring sendiri ya, Pak, ya. Karena malam ini kita berdiskusi terkait jejaring kita, Pak.
Yang pertama, membentuk jaringan Jokpro 2024 di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.000 sekian di kecamatan, 83.000 kelurahan desa. Kemudian melakukan deklarasi Pak, deklarasi dukungan Jokpro 2024 di tiap daerah. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menjelaskan latar belakang Jokpro 2024 seperti kopi darat, seminar atau workshop secara online. Kemudian menyelenggarakan kegiatan kreatif yang bisa menunjukkan besarnya terhadap Jokpro 2024. Kemudian nanti kita akan ada gathering atau meet up dengan key opinion leader yang sudah bekerja sama dengan Jokpro. Ya, kalau secara garis besar dari divisi komunikasi publik sendiri, pastinya mengelola konten-konten yang kita sudah upload di Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, seperti itu Pak. Untuk penggalangan dana, penjualan merchandise, kemudian fundraising ala milenial, mungkin ada gala dinner nanti ketika kondisi COVID sudah mulai mereda, kemudian penggalangan dana dari sumber daya dari masyarakat luas. Tapi harus dibuat satu misi apa yang untuk mencapai satu visi yang besar itu untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 45. Itu sih yang saya itu. Jadi ya memang tentu saja kita siap dukunglah ya dari segi suara, sosial, media ya syukur-syukur kita bisa sumbangsi tentang dana begitu. Demikian pandangan saya untuk saat ini Pak Billy. Terima kasih. Salam kenal semua teman-teman. Untuk masukannya sangat luar biasa. Ya, terkait dengan pertanyaannya Pak, visi besar kita yang pertama ya pastinya mengubah amandemen ya Pak, untuk mengubah masa jabatan periode kepresidenan yang tadinya 2 menjadi 3. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Yang pertama Pak, kalau dibilang petisi, kita sudah menyediakan platformnya Pak. Kita sudah menyediakan platformnya di website Jokpro. Di situ sudah ada data yang membuktikan bahwa dukungan masyarakat Indonesia. Jadi mungkin bapak-bapak sekalian bisa membantu di situ terkait dengan pengisian data. Kemudian yang kedua, tentunya ada deklarasi-deklarasi dari provinsi, kota, kabupaten, lebih tepatnya ya Pak, bahwa deklarasi ini pastinya akan kita naikkan ke media, bahwa membuktikan bahwa masyarakat atau masyarakat Indonesia yang mendukung dengan gerakan ini sudah mendeklarasikan komunitas-komunitas Jokowi Prabowo di berbagai daerah. Dan pada hari ini, kalau saya melihat data, sudah ada 5 kota kabupaten yang mendeklarasikan Jokowi Prabowo. Yang pertama di Jogja, kemudian Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya. Seperti itu. Itu poin yang kedua ya Pak ya. Setelah mengisi petisi atau data dukungan di website, kemudian deklarasi, dan yang ketiga, kita bergerak di media sosial, yaitu membuat video dukungan secara individu. Dukungan ini yang nantinya akan kita gunakan secara algoritma, akan kita upload di sosial media kita. Video dukungan individu akan diupload di media sosial bapak-bapak sekalian. Dan yang terakhir Pak, mungkin dari 3 poin yang akan kita selenggarakan nanti, kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud nyata juga Pak. Kalau misalkan DKI Jakarta, perwakilan misalkan koordinator regional atau mungkin chapter-chapter yang lain, nanti akan juga berkesempatan kita undang untuk Zoom meeting atau mengadakan event secara online, kemudian secara offline juga ngobrol dengan beberapa orang-orang yang berpengaruh atau key opinion leader di DKI terkait dengan gerakan Jokowi Prabowo, seperti itu Pak. Jadi kita memiliki secara jalur udara kita juga punya target, dan kegiatan secara offline juga kita juga punya target. Cuma emang pada dasarnya di awal-awal ini karena kondisi COVID yang semakin meningkat di DKI Jakarta, kita agak kewalahan Pak. Jadi kita lebih baik ya udah deh kita coba jalur udara dulu, seperti harusnya deklarasi itu biasanya kalau yang sebelum COVID kemarin di Jakarta agak naik,
kita sudah keliling di kemarin tuh Jogja, Pekalongan, kemudian harusnya jadwalnya ke NTT, cuma emang belum bisa seperti itu Pak. Ya, jadi emang kita terbuka kok Pak. Di Seknas ini kita terbuka untuk para simpatisan atau relawan yang mungkin masih belum sevisi misi. Kita terima terkait dengan masukan-masukan yang misalkan nggak setuju juga nggak apa-apa, kita diskusi aja seperti itu ya. Kita tidak menciptakan suatu komunitas yang benar-benar eksklusif dalam tanda kutip ya Bapak-Bapak sekalian, karena sifat kita federatif, menciptakan menjalin hubungan yang aman, damai dan sejahtera. Jadi kalau emang kalau kita lihat ya Bapak-Bapak sekalian, menurut data yang sudah saya rekap dari di hampir ya belum ada 1 tahun, berarti kan Pak Kodari ketika muncul di TV pada bulan Maret, April, Mei, 2 bulan, data yang sudah saya terima itu hampir 985 pendukung di seluruh Indonesia. Itu baru 2 bulan Pak. Setelah syukuran, data naik di angka sekitar 1.100. Seperti itu, bahwa gerakan-gerakan kita ini sebenarnya sangat didukung oleh masyarakat. Terbukti dengan data, namanya ada, pekerjaannya ada, kemudian nomor WhatsApp-nya ada, dari kota, kabupaten, provinsi mana juga ada, seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Pak. Jadi emang pada kesempatan hari ini, kenapa Jakarta, sebenarnya kalau boleh saya jujur Pak, sebenarnya Jakarta agak sedikit tertinggal Pak dari kota kabupaten yang lain, karena yang lain udah deklarasi nih, udah naik juga ke media seperti itu Pak. Maka dari itu setelah syukuran kita akhirnya ayo dong kita Jakarta dulu deh, seperti itu. Nah, terima kasih atas masukannya Pak. Emang benar kita, dan Zoom pertama kali kita adalah di Jakarta untuk yang lebih ramai ya Pak, karena sebelumnya kita juga udah Zoom dengan NTT seperti itu, cuma emang kondisinya masih belum kondusif. Terima kasih Pak atas masukannya. Jakarta nanti pasti akan dibantu oleh Pak Bambang Darmanto dan Bapak-Bapak sekalian. Dan saya juga mengingatkan kembali Pak bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri. Mungkin dari jumlah partisipan di sini dapat berdiskusi dengan Pak Bambang, karena kita juga membutuhkan koordinator per chapter ya untuk membantu pergerakan kita di grassroots, karena pergerakan kita nih ibarat kata sekarang seperti bola salju. Dari Seknas akan koordinasi dengan koordinator regional, dari regional nanti akan koordinasi dengan koordinator chapter, seperti itu. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang ada Pak. Nah sebenarnya berarti kan poinnya yang paling dekat ini adalah deklarasi ya Pak ya. Ya mungkin 10 orang dengan prokes yang ada di per chapter itu sudah sangat bagus Pak untuk Jakarta sendiri. Kemudian nanti belum lagi dukungan video yang secara individu akan kita selenggarakan juga. Nah, nanti juga saya akan berdiskusi dengan Pak Bambang Darmanto terkait dengan basecamp di setiap chapter. Ya mudah-mudahan ada para sukarelawan yang ingin menyediakan Pak tempatnya, karena di Seknas ini kalau boleh jujur Pak, kita semua peralatan dikasih sama orang Pak, kita nggak beli, kita meja aja dikasih sama orang Pak, elektronik dikasih sama orang, tempat ini basecamp juga dikasih sama orang, seperti itu Pak. Jadi nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Pak setelah deklarasi, karena kita juga ingin meningkatkan intensitas media bahwa Jakarta juga udah mulai gerak seperti itu. Gitu ya. Mungkin dari saya cukup Bapak-bapak sekalian. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih juga atas kerelaan hatinya nanti akan menjadi koordinator chapter. Saya akan nanti rekap data karena hampir setiap hari saya harus berjibaku dengan beberapa grup selain DKI Jakarta. Besok saya juga ada Zoom dengan Provinsi Jawa Barat, next-nya Bali, kemudian Jawa Timur. Seperti itu Pak. Jadi mohon maaf sebelumnya. Luar biasa Mas Billy nih. Mohon maaf Pak, emang kalau sebelumnya agak kurang fast respon di grup, nanti akan dibantu dikomunikasikan oleh Pak Bambang. Seperti itu ya Bapak-bapak sekalian. Ya. Mungkin saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.